Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Sebelum kita membahas mengenai bilangan berpangkat, maka kita akan mereview sedikit tentang bilangan rasional. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan keduanya sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada macam bilangan berpangkat. Di bagian ini sudah dapat kita lihat bahwasanya bilangan berpangkat itu memiliki 4 macam. Yang pertama adalah bilangan dengan pangkat bilangan bulat positif. Maksudnya di sini adalah ketika ada A pangkat N, maka sama dengan A dikali A sebanyak N, atau sebanyak bisa disebut sebagai pokok aplikasi, sedangkan N adalah eksponen bilangan pangkat. Kemudian ada beberapa sifat dari operasi dari macam bilangan bulatnya bilangan berpangkat yang pertama ini. Ada kalian dan pembagian, yang mana ketika ada dua bilangan yang memiliki nilai eksponen atau bilangan pokok sama dengan pangkat yang berbeda, maka kita cukup apabila dia perkalian maka kita cukup menjumlahkan pangkatnya saja. Apabila di pembagian maka kita harus mengurangi bilangan pangkatnya. Hal ini terjadi ketika nilai basis dari dua suku ini adalah sama dan B dan A adalah tidak sama dengan 0. Untuk yang keempat, yang sifat yang ketiga atau operasi yang ketiga adalah ketika A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi ke N, maka kita hanya cukup mengalihkan kedua pangkat tersebut. Dan yang keempat adalah A kali B di pangkat M. Itu hampir mirip dengan yang kelima. Yang kelima adalah untuk pembagian, yaitu A per B pangkat M. Maka kita harus memangkatkan masing-masing bilangan pokok A dikali B, maka harus kita pangkatkan A pangkat M dikali B pangkat M. Dan yang kelima adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Ini juga berlaku ketika A dan B itu tidak sama dengan 0. Yang keenam adalah P A pangkat N ditambah Q A pangkat M, maka akan berlaku sama dengan A pangkat N dalam kurung P ditambah Q A pangkat M dikurang N. Ini berlaku ketika Q adalah rasional dan M itu lebih dari sama dengan 0. Untuk operasi yang ketujuh, apabila P dikali A pangkat N dikurangi Q dikali A pangkat M, maka kita cukup mengambil A pangkat N ditaruh di depan, kemudian di dalam kurung kita kerjakan P dikurangi Q kali A pangkat M dikurangi N. Atau cara selanjutnya adalah kita meletakkan A pangkat M kurangi N ini di depan atau dikalikan dengan Pi, lalu di akhir dikurangi dengan Q. Selanjutnya adalah bilangan dengan pangkat 0. Definisinya adalah jika A adalah suatu bilangan bulat bukan 0 atau A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 0. Kemudian bilangan dengan pangkat bilangan bulat negatif, jika A adalah suatu bilangan bulat bukan 0 atau bilangan pokoknya tidak sama dengan 0 berpangkat bulat negatif, maka berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau dapat kita sebut bahasanya suatu bilangan yang memiliki pangkat negatif, maka akan kita turunkan bilangan itu untuk menjadi suatu penyebut. Selanjutnya untuk yang keempat, yaitu adalah bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan. Sebelumnya, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu akar pangkat. Bila suatu bilangan memiliki pangkat pecahan, maka dapat kita lihat seperti yang dibagan P pangkat M per N itu sama dengan N akar dari P pangkat M, atau sama dengan dalam kurung
akar P. N akar P itu tutup kurung pangkat M. Nah, di sini adalah akar pangkat. Definisi dari akar pangkat adalah akar pangkat A kuadrat. A itu untuk A lebih dari sama dengan 0 dan negatif A itu untuk A kurang dari 0. Contohnya di sini adalah akar dari 10 pangkat 2 itu sama dengan 10. Sedangkan akar dari negatif 10 pangkat 2 itu sama dengan negatif 10. Kemudian kita beri tanda negatif lagi di depannya, maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, selanjutnya bentuk akar. Apa sih bentuk akar? Bentuk akar termasuk ke dalam bilangan irasional, yang mana bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B. A dan B adalah bilangan bulat, yang mana A dan B itu tidak sama dengan 0. Contohnya, akar dari 24 itu sama dengan 4. Akar 6 ini dapat kita sebut bentuk akar karena di sini masih ada akar 6. Nah, selanjutnya akar 64 maka akan menghasilkan nilai 8. Ini bukan bentuk akar karena dia termasuk ke dalam akar pangkat dan kita tidak bisa menyebutnya dengan bentuk akar. Selanjutnya, operasi aljabar untuk bentuk akar. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, syarat yang pertama itu nilai yang di dalam akarnya, bentuk akarnya harus sama. Seperti A akar C itu ditambah B akar C, maka kita cukup menjumlahkan A tambah B dengan C itu sama, kita cukup menulisnya 1. Dan itu berlaku di pengurangan juga. Untuk perkalian, tidak harus nilai akar itu sama. Jadi kita tinggal mengalihkan masing-masing akar ini berlaku untuk A dan B. Dan ketika A per B, nah ini juga berlaku untuk A dan B lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, cara untuk merasionalkan bilangan bentuk akar. Suatu bilangan yang memiliki bentuk akar dapat kita rasionalkan itu dengan mengalihkan penyebab. Di sini sudah ada contohnya, apabila akar n maka sekawannya adalah sama-sama akar n. Yang kedua adalah a plus akar n maka sekawannya adalah a min akar n. Yang ketiga, akar m dikurangi akar n maka sekawannya adalah akar m adalah akar n. Itulah untuk materi kita pada video